Perkenalkan, seperti yang udah tadi ditunjukin, nama aku Jevon dari Live FWM. Dan hari ini aku mau membagikan satu sharing dengan judul, boleh ditampilkan? Dengan judul Courage to Give. Wow. Ya, betul. Wow. Oke, mungkin bagi kebanyakan orang, mungkin hampir setiap orang kali ya, untuk berbagi itu pasti lebih gampang kalau kita lagi berkelimpahan gitu, kita lagi punya banyak, kita lagi berkelimpahan, pasti itu bakal lebih mudah dibandingkan waktu kita berbagi, waktu sebenarnya kita pun lagi butuh gitu. Sebelumnya mohon maaf ya kalau ini suaranya agak bergetar karena banyak deg-degan nih. Oke. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar gimana kita mau sama-sama memberi walaupun sebenarnya kita juga lagi butuh gitu. Oke, kenapa sih kita harus memberi? Yang pertama itu, boleh? Oke, yang pertama itu karena memberi itu adalah perintah Tuhan. Dari yang paling mendasar dulu ya. Ayatnya itu ada di Lukas 3 ayat 11. Boleh dibaca sama-sama? Lukas 3 ayat 11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Dan ada satu lagi di Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi ini ayatnya cukup self-explanatory lah ya, cukup jelas bahwa ini tuh emang udah perintah Tuhan gitu, kita emang harus memberi pada sesama kita. Selanjutnya, yang kedua, kenapa kita harus memberi? Karena memberi juga itu adalah salah satu cara kita menyampaikan Injil. Apa hubungannya nih memberi sama menyampaikan Injil? Kita baca ayatnya di 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Gitu. Terus apa nih? Jadi gimana, apa hubungannya? Ketua live aku, Cisem, dia pernah bilang salah satu hal yang paling menonjol dari Tuhan kita, Tuhan Yesus, dibandingkan Tuhan-Tuhan lain, dibandingkan agama-agama lain di luar sana, itu Tuhan kita itu penuh dengan kasih. Kalau Tuhan lain itu biasanya lebih ke arah suka menghukum dan lain sebagainya gitu. Nah terus, jadi kalau dari menurut ayat ini hubungannya apa? Kalau kita aja nggak membantu orang di sekitar kita yang lagi butuh, gimana caranya hal yang paling menonjol tadi, kasih Tuhan itu bisa kita tunjukkan, kita bisa bagikan ke orang lain di sekitar kita, kasih Tuhan melalui kita gitu. Kalau kita aja nggak mau membantu orang di sekitar kita, kalau menurut ayat ini. Ya, selanjutnya yang ketiga, dengan memberi itu lebih baik daripada menerima. Memberi lebih dari menerima. Kenapa ada rumus matematika di sini? Okay. Ayatnya itu ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kok aneh ya? Kita harusnya di mana-mana menerima pasti harusnya lebih enak dong. Kita dapat sesuatu. Sementara kalau memberi kan kita kayak giveaway something gitu kan. Aku ada satu cerita. Jadi aku kan sekarang ini lagi magang di Jakarta. Jadi tiap hari Jumat biasanya pulang ke Bogor naik kereta. Nah tapi waktu itu ada satu hari Jumat itu aku nebeng sama Kok Kevin Tema yang tadi main drum. Itu aku naik Grab ke kantornya dari kantor aku kan, karena mau latihan bareng hari Jumat di gereja. Nah jadi pas aku naik Grab itu, di tengah perjalanan tiba-tiba si bapak Grabnya ngomong, cerita dia nih saya lagi banyak pikiran, oh kenapa Pak? Dia tadi pagi istri saya jatuh gini-gini. Oh Allah. Dia terus dia sepanjang jalan dia cerita gimana, kayak dia ngomong
mau berobat tapi nggak ada biaya, nggak ada biaya, kebanyakan yang bercerita gitulah. Jadi susah, makanya istrinya jadi di rumah doang. Dan di situ aku merasa tergerak dan ya, yang pada akhirnya pas aku nyampe di kantor Kok Kevin, akhirnya aku kasih lah, Pak ini ada sedikit buat bapak gini segala macam. Dan kalau aku kan masih magang ya, dan gaji aku magang tuh hitungannya per hari, hitungannya harian. Jadi kayak aku bisa hitung lah, bayar. Nah, jadi di hari itu aku tuh memberi ke si bapak itu kayak sejumlah gaji aku harian magang itu. Nah jadi kan kalau dibayangin pakai logika manusia ya, aku kerja sehari hari Jumat itu dari bangun pagi-pagi beberes 2 jam, terus sampai beres kerja lagi kayak kurang lebih mungkin 10-11 jam gitu. Terus seharian harusnya aku dapat gaji itu tuh upah aku harusnya kan. Tapi malah aku kasih ke orang yang bahkan aku nggak pernah ketemu sekalipun secara cuma-cuma gitu. Yang kalau dipikir pakai logika manusia kan kayak itu gimana ya, kayak rugi dong gitu kan, kayak sia-sia gitu. Gue kerja seharian tapi malah gue kasih buat orang gitu. Nah tapi kalau menurut ayat ini tadi, dan aku sangat merasakan ayat itu nyata gitu dalam cerita tadi, karena setelah aku turun dan aku udah kasih bapaknya, aku tuh sama sekali gak merasakan ada rasanya kayak kehilangan, kayak merasa kayak rugi, kayak merasa ada sesuatu yang hilang gitu. Tapi malah aku kayak turun dari itu motor kayak sambil jalan, ini beneran ya, jadi turun dari motor jalan kayak malah senyum-senyum sendiri, kayak seneng banget gitu rasanya, kayak bisa ngasih ke